Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sony Horizon. Kembali lagi bersama saya dalam memahami materi tentang vektor pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA. Video ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya. Dan sebelum kita masuk kepada materi dalam video ini, terlebih dahulu seperti biasa silahkan kamu salin dan copy link untuk mendownload dan mengunduh LKPD 5 yang nantinya akan kita gunakan dalam proses belajar online ini. Dan juga persiapkanlah alat tulis dan berdoalah sebelum belajar agar pembelajaran nantinya dapat dengan mudah dimengerti. Pada video sebelumnya, kamu telah memahami mengenai tentang operasi pembagian pada vektor. Bagaimana kita bisa menemukan suatu vektor yang membagi vektor lain. Nah, materi ini telah kamu pelajari pada video sebelumnya. Dan pada video kita kali ini, kita akan memahami materi tentang panjang dari suatu vektor dan mengenai konsep dari vektor satuan, panjang dari vektor, dan vektor satuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, setiap benda bisa kita hitung panjangnya. Meja misalnya, kita bisa menghitung panjang meja dengan menggunakan alat ukur mistar misalnya, dan dengan satuan meter. Lalu, bagaimana dengan vektor? Apakah kita bisa menghitung panjang dari vektor? Apakah kita bisa menghitung seberapa besar dari vektor itu? Nah, tentu kita dapat menghitung panjang dari sebuah vektor dengan pengukuran tertentu dan dengan satuan tertentu pula. Nah, bagaimana sih pengukuran tertentu yang dapat menentukan atau dapat menghitung panjang dari vektor itu? Nah, agar kamu lebih memahami, mari kita lihat ulasan berikut ini. Panjang dari suatu vektor dapat kita tulis dalam bentuk notasi di dalam tanda mutlak. Misalkan kita memiliki sebuah vektor A, kita tulis vektor A di dalam tanda mutlak, namun dibaca panjang dari vektor A. Bagaimana kita bisa menentukan panjang dari sebuah vektor? Perhatikanlah gambar atau ilustrasi berikut ini. Sebuah vektor A terletak pada sebuah bidang yang berujung pada titik koordinat U dan V. Ini berarti bahwa vektor A searah U satuan ke kanan dan V satuan ke atas. Kalau kita lihat vektor A, satuan ke kanan, satuan ke atas, kita bisa melihat sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah vektor A itu sendiri. Sisi datarnya U dan sisi tegaknya adalah V. Sehingga kita bisa menentukan panjang dari vektor A dengan prinsip bagaimana cara kita mencari hipotenusa sebuah segitiga siku-siku, yaitu dengan cara teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras telah kamu pelajari di SMP, bukan? Nah, mudah ya, untuk mencari panjang dari vektor A, kita menggunakan prinsip teorema Pythagoras. Sehingga dengan cara itu, kita bisa menemukan panjang dari vektor A seperti bentuk umum berikut, yaitu akar dari sisi datar dikuadratkan U kuadrat ditambah sisi tegak dikuadratkan V kuadrat. Panjang vektor A sama dengan akar dari U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, agar kamu lebih memahami terkait dengan panjang dari vektor ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tiang bendera di sekolahmu dinotasikan dalam sebuah bentuk vektor, yaitu vektor P. Dengan vektor P itu 4, -2, dan 1. Dan kamu disuruh untuk mencari tinggi dari tiang bendera yang ada di sekolahmu itu. Nah, dengan prinsip mencari panjang vektor, kamu dapat menemukan tinggi dari tiang bendera yang ada di sekolahmu. Langsung saja kita masukkan ke dalam bentuk umum mencari panjang dari suatu vektor. Sehingga vektor P sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah -2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga akan dihasilkan setelah kamu menyelesaikannya, akan didapatkan panjang dari vektor P itu adalah akar 21 satuan. Sehingga dapat kita simpulkan tinggi dari tiang bendera yang ada di sekolahmu itu adalah akar dari 21 satuan. Nah, sangat mudah bukan memahami materi tentang panjang dari vektor. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep vektor
satuan. Dari namanya saja kita sudah tahu sedikit bukan mengenai konsep vektor satuan. Ya, ada kata satu. Maksudnya apa? Vektor satuan ini adalah sebuah vektor yang memiliki panjangnya satu satuan. Nah, agar kamu lebih memahami, silakan kamu lihat gambar berikut ini. Diberikan sebuah vektor A dengan panjang 4 satuan. Vektor A ini dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian yang panjangnya satu satuan inilah yang disebut sebagai vektor satuan. Vektor satuan apa? Vektor satuan dari vektor A ini. Jadi vektor satuan bisa membentuk vektor A sebanyak 4 kali. 4 penjumlahan vektor satuan A akan membentuk vektor A itu sendiri. Nah, sehingga kita dapat menemukan vektor satuan dari vektor A yang ditulis sebagai EA ini adalah seperti berikut. Vektor A itu sendiri dibagi dengan panjang dari vektor A tersebut. Ingat ya, vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A akan kita temukan vektor satuan dari vektor A tersebut. Nah, sampai di sini paham ya mengenai konsep dari vektor satuan. Agar kamu lebih mengerti, mari kita masuk ke contoh soal mengenai vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari vektor P, negatif 3 dan 4. Nah, di sini kita disuruh menentukan vektor satuan dari vektor P. Sebelumnya kita ingat lagi, vektor satuan itu ditulis E, vektor satuan P. Nah, ini dibaca vektor satuan dari vektor P ya, yaitu vektor P dibagi panjang dari vektor P itu sendiri. Nah, karena di sini kita disuruh menentukan panjang dari vektor P itu, ya, kita cari dulu panjang dari vektor P. Nah, panjang dari vektor P apa? Akar dari elemen-elemennya. Negatif 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Oke, sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 4, 16 sama dengan akar dari 25, sehingga panjang dari vektor P 5 satuan. Oke, panjang dari vektor P adalah 5 satuan. Sekarang kita langsung masukkan ke rumus untuk mencari panjang dari atau vektor satuan dari vektor P. Vektor P itu sendiri per panjang dari vektor P. Vektor P apa? Negatif 3, 4 ya, per panjang dari vektor P dengan 5. Sehingga kalau ini kita ubah ya untuk memudahkan kamu, ini akan sama saja dengan 1/5 kali negatif 3, 4 ya, sama saja, sehingga hasilnya dikalikan perkalian skalar. Ingat, negatif 3/5 dan 4/5, sehingga vektor satuan dari vektor P itu adalah negatif 3/5 dan 4/5. Nah, tadi kita lihat bahwa vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki panjangnya sama dengan 1. Nah, coba kita buktikan vektor satuan yang kita peroleh apakah benar panjangnya itu sebesar 1 satuan. Oke, kita lihat panjang dari vektor ya, tadi elemen-elemennya negatif 3/5 dan 4/5. Langsung saja kita masukkan negatif 3/5 dikuadratkan ditambah 4/5 dikuadratkan. Apakah benar 1 nggak ya? Nah, kita lihat negatif 3/5 dikuadratkan sama dengan 9/25 ya, ditambah 16/25 sama dengan 9 tambah 16 25/25. Akar jangan lupa 25/25 akar 1, akar 1 1. Oke, sampai sini paham ya mengenai vektor satuan? Terbukti loh panjangnya 1 satuan. Nah, makanya itu dikatakan sebagai vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1 satuan. Di sini kita lanjut ke contoh soal berikutnya tentang vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari vektor A sama dengan 2i ditambah 6j ditambah 3k. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Vektor satuan adalah ya, vektor A itu sendiri dibagi dengan panjang dari vektor A.
Karena di sini belum diketahui panjang dari vektor A, kita cari dulu panjang dari vektor A. Ingat, panjang dari vektor A sama saja kita dengan mengkuadratkan semua elemen-elemennya. Itu 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 36 ditambah 9 sama dengan akar dari 36 tambah 4, 40 ditambah 9, 49, sehingga akar dari 49 sama dengan 7. Jadi panjang dari vektor A adalah 7 satuan. Oke, panjang dari vektor A sudah kita dapat, yaitu 7. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus vektor satuan, yaitu panjang vektor A dibagi panjang dari vektor A. Vektor A itu adalah 2i ditambah 6j ya, ditambah 3k per panjang vektor A 7. Akan sama saja dengan 2 per 7 I ditambah 6 per 7 D ditambah 3 per 7 K. Oke, dapat ya? Sehingga vektor satuan dari vektor A itu adalah 2 per 7 I ditambah 6 per 7 J ditambah 3 per 7 K. Oke, kamu bisa berlatih atau bisa membuktikan panjang dari vektor ini adalah satu satuan. Silahkan kamu kerjakan sendiri di latihan yang telah disediakan. Oke, sampai di sini paham ya mengenai vektor satuan dan panjang dari suatu vektor. Oke, setelah kamu memahami materi tentang panjang vektor dan vektor satuan ini, agar menambah pemahaman kamu, silakan latihan pada soal yang telah disediakan pada LKPD 5 yang telah kamu unduh sebelumnya. Apabila kamu lupa akan materi, silakan putar ulang kembali video ini agar materi dapat teringat kembali. Selamat belajar dan salam satu hati.